Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Dilhamidan. Hari ini kita akan menyelami salah satu topik paling fundamental namun paling krusial dalam dunia pemasaran, yaitu analisis lingkungan pemasaran. Di era digital yang serba cepat berubah ini, perusahaan tidak bisa lagi fokus pada produknya. Mereka harus terus-menerus memindai apa yang terjadi di luar sana. Untuk membuat materi ini lebih konkret dan relevan, kita akan membedah strategi salah satu raksasa teknologi di Indonesia, yaitu Goto atau yang lebih kita kenal dengan brand Gojek. Bagaimana mereka bernavigasi di tengah persaingan digital yang sangat ketat? Mari kita mulai. Jadi, apa sebenarnya lingkungan pemasaran itu? Menurut pakar pemasaran Kotler dan Armstrong, lingkungan pemasaran adalah gabungan dari para pelaku dan kekuatan di luar kendali pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajer pemasaran untuk membangun dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan sasaran. Sederhananya, ini adalah semua hal di luar tim marketing, bahkan di luar perusahaan, yang bisa menentukan sukses atau gagalnya sebuah strategi. Di lingkungan ini, terbagi menjadi dua komponen utama, lingkungan internal atau mikro dan lingkungan eksternal atau makro, yang akan kita bahas sebentar lagi. Mengapa ini sangat penting? Di dunia bisnis, ada satu mantra yang selalu berlaku, adaptasi atau mati. Perusahaan yang gagal membaca lingkungan akan bernasib sama seperti dinosaurus. Mereka akan punah. Mari kita lihat dua lapisan ini. Bayangkan perusahaan yang Anda adalah sebuah rumah. Lingkungan internal, mikro, adalah tetangga Anda. Mereka sangat dekat. Anda berinteraksi dengan mereka setiap hari, dan mereka secara langsung mempengaruhi rumah Anda. Anda mungkin tidak bisa mengontrol tetangga Anda, tapi Anda bisa sedikit mempengaruhi mereka. Ini adalah pesaing, supplier, dan pelanggan. Yang kedua, lingkungan eksternal. Makro adalah cuaca, iklim, atau pengaturan tata kota. Di wilayah Anda sama sekali tidak bisa mengontrolnya. Akan ada badai, akan ada musim kemarau, akan ada peraturan baru dari pemerintah. Anda tidak bisa mengubahnya, apalagi Anda harus mempersiapkan rumah Anda untuk menghadapinya. Ini adalah kondisi ekonomi, politik, dan tren teknologi. Sekarang, mari kita bedah lapisan pertama, lingkungan internal atau mikro. Ini adalah aktor-aktor yang dekat dengan perusahaan. Ada 6 faktor utama. Yang pertama, perusahaan. Ini adalah lingkungan di dalam perusahaan itu sendiri. Bagaimana koordinasi antara departemen marketing dengan keuangan, dengan R&D, dan dengan operasional. Semua harus selaras. Yang kedua adalah pemasok. Ini adalah mereka yang menyediakan sumber daya bagi Anda untuk berproduksi. Jika ada restoran, ini adalah supplier sayur. Yang ketiga adalah perantara pemasaran. Mereka yang membantu Anda mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan produk. Contohnya reseller atau di era digital, platform seperti App Store dan Google Play Store. Yang keempat adalah pelanggan. Inti dari segalanya, siapa mereka? Konsumen biasa, bisnis B2B. Yang kelima, pesaing. Siapa yang menawarkan produk serupa atau produk pengganti. Yang keenam, yang terakhir ini adalah kelompok manapun yang memiliki kepentingan atau dampak pada perusahaan Anda. Ini bisa media, komunitas lokal, lembaga swadaya, dan tentu saja pemerintah. Mari kita terapkan analisis mikro ini pada studi kasus kita, Goto.
Bagaimana lingkungan mikro Gojek sangat kompleks. Satu, perusahaan. Kekuatan terbesar Goto adalah sinergi internal mereka. Setelah merger, mereka memiliki Gojek, Tokopedia, dan GoPay. Kemampuan mereka mengintegrasikan ketiga layanan ini adalah keunggulan internal mereka. Yang kedua adalah pemasok. Ini adalah area vital sekaligus sensitif bagi Gojek. Pemasok mereka ada dua, yaitu mitra driver dan mitra merchant. Ancamannya, jika driver merasa insentif tidak adil, mereka bisa mogok atau pindah ke kompetitor. Ketersediaan driver adalah produk utama Gojek. Yang kedua, strategi. Gojek harus terus menyeimbangkan antara tarif murah untuk pelanggan dan insentif yang layak untuk driver. Yang ketiga, ada pesaing. Area ini adalah medan perang. Kompetitor utamanya jelas Grab. Mereka bertarung head to head di hampir semua lini. Ride hailing, food delivery, dan digital payment. Tapi ada juga pesaing spesialis, yaitu Shopee Food, sangat agresif di food delivery dengan strategi bakar uang dan promo besar-besaran. Memanfaatkan bisnis pengguna e-commerce Shopee, ada juga Maxim. Pemain lokal lain yang bersaing di segmen ride-hailing dengan strategi tarif yang lebih murah. Yang keempat, publik. Gojek harus mengelola hubungan dengan banyak publik. Contoh paling nyata adalah asosiasi driver ojek online. Ketika mereka protes mengenai tarif, ini menjadi isu media yang besar. Gojek juga harus menjaga hubungan baik dengan pemerintah dan media publik untuk memastikan citra perusahaan tetap positif. Sekarang kita beralih ke lapisan luar, lingkungan eksternal atau makro. Ini adalah kekuatan-kekuatan besar yang tidak bisa kita kontrol, tapi wajib kita pantau. Cara paling populer untuk menganalisisnya adalah menggunakan kerangka PESTEL. PESTEL adalah singkatan dari P. Politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan legal. Mari kita lihat bagaimana PESTEL ini mempengaruhi Gojek. Ini adalah bagian yang paling menarik. Bagaimana cuaca makro mempengaruhi Gojek. Yang pertama, politik dan legal. Ini adalah faktor terbesar bagi Gojek. Contoh, pemerintah tiba-tiba menetapkan regulasi tarif batas, atas, dan bawah untuk Gojek online. Gojek tidak bisa menolak, mereka harus patuh. Ini langsung mempengaruhi strategi harga mereka. Contoh lain, isu status mitra versus karyawan. Jika suatu hari ada undang-undang legal yang mengharuskan driver diangkat jadi karyawan, seluruh model bisnis Gojek harus berubah total karena akan ada biaya THR, BPJS, dan pesangon. Ini adalah ancaman legal yang besar. Yang perizinan di Bank Indonesia juga merupakan faktor politik legal yang krusial. Yang kedua, ada ekonomi. Ketika terjadi inflasi tinggi atau harga BBM naik, apa dampaknya? Biaya operasional driver naik, daya beli masyarakat turun. Ini bisa berarti frekuensi order GoFood atau GoRide menurun. Gojek harus merespon, mungkin dengan memberikan subsidi BBM sementara kepada driver. Yang ketiga, ada sosial budaya. Ini adalah peluang terbesar Gojek. Terjadi pergeseran sosial besar di Indonesia, urbanisasi, gaya hidup sibuk, dan munculnya budaya mager atau malas gerak. GoFood dan GoRide adalah jawaban sempurna untuk tren sosial ini. Tren sosial lainnya adalah pergeseran menuju cashless society. Ini adalah peluang emas yang ditangkap oleh GoPay. Yang keempat, ada teknologi. Bisnis Gojek tidak akan ada tanpa faktor
teknologi, yaitu penetrasi smartphone yang masif dan infrastruktur internet 4G. Kedepan, teknologi seperti AI, Artificial Intelligence, sangat penting untuk personalisasi rekomendasi makanan di GoFood dan optimalisasi routing mencari jalan tercepat. Yang kelima, ada lingkungan. Dulu faktor ini diabaikan, sekarang sangat penting. Ada tuntutan publik global agar bisnis lebih hijau. Isu emisi karbon dari jutaan motor di jalan menjadi sorotan. Ini adalah ancaman yang diubah Gojek menjadi peluang. Bagaimana? Dengan meluncurkan inisiatif motor listrik EV melalui kerjasama mereka. Elektrum ini adalah respons strategis langsung terhadap faktor lingkungan. Baik, kita sudah melihat analisis mikro dan makro. Pertanyaannya, lalu apa? Buat apa kita analisis kalau tidak ada aksi? Disinilah letak kecerdasan strategi perusahaan menggunakan analisis ini untuk merumuskan langkah. Yang pertama, merespon lingkungan mikro. Ketika Shopee Food bakar uang gila-gilaan, Gojek tidak bisa ikut-ikutan bakar uang di semua tempat. Mereka harus memilih medan perang yang penting, mungkin dengan memperkuat loyalitas merchant unggulan agar tidak pindah ke Shopee. Merespon lingkungan mikro, Gojek sadar driver adalah aset. Selain insentif, mereka memberikan program seperti asuransi, KPR murah, dan lain-lain untuk menjaga loyalitas supply mereka. Yang ketiga, merespon lingkungan makro. Gojek melihat tren cashless dan digital marketing, digital banking. Apa respon mereka? Mereka tidak buat bank sendiri. Mereka akuisisi saham di Bank Jago. Ini adalah langkah strategis brilian untuk masuk ke ekosistem vintage yang lebih dalam. Merespon lingkungan makro, seperti tadi saya sebutkan, insentif motor listrik EV adalah respon yang cerdas terhadap isu emisi. Kesimpulannya, sebagai penutup, ada 4 poin penting yang ingin saya sampaikan. 1. Analisis lingkungan pemasaran. Baik mikro maupun makro bukanlah tugas satu kali. Ini adalah proses scanning yang harus dilakukan terus-menerus. Yang kedua, lingkungan mikro adalah tentang arena. Langsung tempat kita bermain, kita harus mengelola hubungan dengan pesaing, supplier, dan pelanggan. Yang ketiga, lingkungan makro adalah cuaca yang tidak bisa kita kontrol. Kita tidak bisa melawan badai, tapi kita bisa membangun kapal yang lebih kuat. Kita harus mengantisipasi regulasi, kondisi ekonomi, dan tren teknologi. Yang keempat, terakhir, dan seperti yang kita lihat di studi kasus Goto, perusahaan yang menang bukannya yang paling besar atau yang paling kuat, tapi yang paling adaptif dalam respon perubahan di kedua lingkungan tersebut. Demikian presentasi saya mengenai analisis lingkungan pemasaran dengan studi kasus Goto. Semoga memberikan wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.